Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar terkait dengan elastisitas, kekuatan bahan, dan tegangan. Sebelum kita belajar terkait dengan elastisitas, terlebih dahulu kita harus mengetahui benda umumnya terbagi menjadi tiga wujud. Jadi, kalau kita lihat benda yang ada di sekitar kita itu terdiri dari tiga wujud. Yang pertama adalah padat, yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Di mana salah satu keunikan dari beberapa benda berwujud padat yaitu elastis. Jadi, terkait dengan bab ini, yang akan kita pelajari adalah benda yang berwujud padat, di mana benda berwujud padat ini salah satunya itu dia memiliki keunikan yaitu bersifat elastis. Beda dengan air dan gas yang dia tidak memiliki sifat tersebut. Elastisitas atau elastis adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jadi di sini kita lihat di sini, jika sebuah gaya diberikan pada sebuah benda yang elastis, maka bentuk benda tersebut berubah. Contoh ketika kita memegang sebuah karet, ketika dia diberikan gaya dari luar, contoh kita tarik gaya tersebut secara berlawanan, maka posisi karet tersebut akan berubah atau akan mengalami perpanjangan. Namun ketika kita lepas tarikan tersebut, maka karet yang kita pegang awalnya itu dia berukuran lebih panjang, akan kembali ke posisi semula. Hal tersebutlah yang disebut sebagai benda tersebut memiliki daya elastis. Untuk pegas dan karet, yang dimaksudkan dengan perubahan bentuk adalah pertambahan panjang. Jadi tadi, ketika kita memegang karet tadi, itu mengalami perpanjangan, kemudian ketika kita lepas, maka akan kembali ke posisi semula. Adapun bentuk tersebut, ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan definisi dari deformasi atau perubahan bentuk. Pada benda padat elastis mengikuti aturan yang dikemukakan oleh Robert Hooke yang kemudian dikenal dengan hukum Hooke. Jadi elastis itu ada kaitannya dengan hukum Hooke. Nah, di sini beberapa benda seperti tanah liat atau lempung, adonan tepung kue, dan lilin mainan atau plastisin tidak kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar dihilangkan. Benda-benda seperti itu disebut benda tidak elastis atau plastis. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang mengatakan bahwasanya seperti adonan tepung, lilin mainan itu merupakan benda elastis. Jadi itu ada kesalahan. Mengapa demikian? Karena benda elastis itu akan kembali kepada posisi semula ketika benda tersebut dihilangkan gaya yang berasal dari luar. Tapi untuk lilin mainan ini atau lempung atau tanah liat itu tidak kembali ke posisi semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Maka kedua atau beberapa bahan ini disebut sebagai benda yang plastis. Ini yang dikemukakan oleh Robert Hooke. Perubahan bentuk benda elastis akan sebanding dengan gaya yang bekerja padanya sampai batas tertentu atau batas elastisitas. Jadi Robert Hooke ini mengemukakan bahwasanya benda elastis itu memiliki batas. Ya, ketika dia batas itu melebihi, jika gaya yang diberikan ditambah hingga melebihi batas elastisitas benda, maka benda akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Artinya ketika kita menarik karet pada tingkat yang melebihi kapasitas karet tersebut untuk mengalami elastis, maka karet tersebut akan terputus. Nah, ini yang dikemukakan oleh Robert Hooke. Kemudian kita akan bahas terkait dengan kekuatan bahan atau mekanika bahan. Juga disebut dengan kekuatan bahan adalah topik yang berkaitan dengan perilaku benda padat akibat tegangan dan regangan. Nah, di sini ada dua ya. Ada tegangan. Apa itu tegangan?
Tegangan adalah besarnya gaya yang bekerja pada permukaan benda per satuan luas. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian, regangan dalam elastisitas adalah pertambahan panjang yang terjadi pada suatu benda karena pengaruh gaya luar perpanjang mula-mula benda tersebut sebelum gaya luar bekerja padanya. Jadi sebenarnya di sini pada proses elastisitas itu ada dua proses. Yang pertama adalah tegangan. Tegangan itu ketika kita menarik, contohnya adalah ketika kita menarik karet, maka kita akan melihat di situ karet akan mengalami tegangan sehingga dia mengalami perpanjangan. Itu disebut sebagai tegangan. Sedangkan regangan itu ketika kita secara perlahan-lahan melepaskan ataupun mengendurkan tarikan yang kita lakukan kepada karet tersebut sehingga benda tersebut akan kembali ke posisi semula secara perlahan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu pelan-pelan ketika kita melepaskan gaya yang kita lakukan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Ini adalah rumus tegangan. Nah, jadi konsep dari elastisitas ini sebenarnya sangat mudah ya. Kita tidak masuk kepada proses pengukuran. Ini baru terkait dengan konsep apa itu elastis, benda apa saja yang elastis. Nanti silahkan kalian bisa mencari benda-benda elastis yang ada di sekitar kalian. Mungkin itu dari Bapak. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.